Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Putri Satriani dari kelompok 3. Nah, saya akan mempresentasikan tentang uji validitas. Nah, apa itu uji validitas? Validitas itu berasal dari kata validity, yang artinya ketepatan. Nah, suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya. Seperti yang dikatakan Maxwell, pada dasarnya validitas memiliki konsep untuk menemukan besarnya ketepatan atau kredibilitas suatu deskripsi, kesimpulan, penjelasan, interpretasi hasil penelitian. Nah, uji validitas ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Untuk mencapai sebuah instrumen validitas logis, dicapai menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. Nah, apa yang dimaksud dengan validitas isi? Yaitu tingkat kebenaran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian instrumen dengan tujuan penelitian yang berfokus pada kemampuan yang dihasilkan responden. Nah, kalau validitas konstruk itu apa? Uji kebenaran instrumen yang dinilai dari sisi instruksi, konstruksi, mohon maaf, teori teoritik di mana tes itu dibuat. Nah, kalau yang kedua ada validitas empiris. Validitas empiris itu artinya uji pengalaman yang teknik pencapaiannya itu pencapaian validitas empirisnya ada dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan validitas internal? Yaitu validitas yang diukur dengan besaran yang menggunakan tes secara keseluruhan. Nah, kalau yang validitas eksternal itu berupa nilai tesnya. Nah, untuk menentukan validitas internal dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu, nah, di sini jika skor butir berupa dikotomi, maka digunakan koefisien korelasi biserial dengan rumusnya seperti ini. Nah, kalau yang kedua, ada jika skor butir berupa politomi, maka digunakan korelasi produk momen dengan rumus yang seperti ini juga. Nah, di sini ada contoh kasus yang diambil dari artikel yang berjudul Virtual Classroom Critical Thinking as an Alternative Teaching Model to Improve Students' Critical Thinking Skill in Pandemic Coronavirus Disease Era, yang didapatkan hasil uji validitasnya yaitu content validity atau validity isi, validitas isi. Nah, di sini nilainya 4,13 dengan kategori validitas tinggi. Nah, yang kedua ada validitas konstruk dengan nilai 4,28 dengan kategori validitas tinggi. Dan kita didapatkan PA-nya kurang lebih 75%. Sorry, maaf. Lebih besar dari 75%. Nah, di sini ada artikel. Artikel ini berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Riset dengan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Literasi Sains Peserta Didik. Nah, di sini hasil validasinya ada modul pembelajaran, yaitu aspek kelayakan, kelayakan konstruksi, dan keterbacaan. Nah, di sini kesimpulannya, uji validitas menggunakan alat ukur yang tepat digolongkan menjadi dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Nah, pada validitas logis dapat dicapai menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. Sedangkan validitas empiris ini dapat dilihat melalui hasil uji pengalaman. Nah,
Dalam menulis makalah dan mempresentasikannya, saya menggunakan 4 daftar rujukan sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.